Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan video belajar mandiri di tatap muka 9. Nah, ini di week 10. Pokok bahasannya itu apa? Masih sama. Dia analisis perencanaan dan pengembangan web dari sisi klien, tapi di sini pokok bahasannya itu reusable template. Nah, maksudnya reusable template itu apa? Jadi di reusable template itu adalah beberapa fitur atau kita memiliki fitur yang digunakan berkali-kali di uh, apa page yang berbeda-beda. Nah, kalau di sini ada contohnya YouTube. Oke. Nah, kita coba buka YouTube juga. Oke, jadi di sini sudah bisa dilihat YouTube itu kan ada beberapa bagian yang misalnya ada headernya, terus ada ininya navigator ya navigatornya, terus dia juga ada ini nih, dia ada footernya. Oke, nah kalau misalnya kita search search misalnya football, ini kan pasti akan menuju ke page yang lain. Nah, waktu muncul football ada muncul beberapa video, tapi headernya dia akan tetap sama. Headernya tetap sama, navigation barnya tetap sama. Ini juga, nah navigation barnya bisa dibuka dan ditutup. Oke, nah terus juga dia responsif, responsif page. Misalnya kita mau resize sampai segini, nah dia akan tetap mengikuti besarnya dari si browser kita. Oke, nah selanjutnya, nah ini tadi kayak yang sudah dibilang, kita buka video. Nah, headernya itu kayak apa, footernya kayak apa. Nah, header dan footernya tetap sama, nggak ada yang berubah. Oke, nah cara membuatnya itu seperti apa? Nah, ini contoh aja. Saya mengambil contoh dari W3 School lagi. Oke, nah contohnya itu kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, di sini ada 4 baris. Baris yang pertama itu ada header, judulnya, paragraf, sama footernya. Nah, di sini ada codingannya. Nah, untuk header dan footernya ini diambil dari eh, page yang berbeda, atau ya page yang berbeda. Di sini ada header CSHTML dan footer CSHTML. Nah, jadi eh, ini nggak di coding secara manual. Maksudnya ini kan satu halaman. Nah, kita nggak coding this is a header from separate filenya itu di sini. Jadi kita membuat satu file yang lain, kita buat baris ini atau kita tulis kata-kata ini, lalu kita masukkan page yang lain itu atau file yang lain itu ke dalam sini. Jadi dia ngelink. Oke. Pertama dia link dulu headernya. Nah, kalau untuk title dan paragrafnya ini dibuat secara manual, dan selanjutnya yang footer itu diambil dari file yang lain lagi. Nah, ini sama halnya dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu navigation barnya dia akan tetap sama walaupun kita berpindah page ke yang lain. Nah, kalau misal kita balik ke home lagi, dia masih tetap sama. Oke. Mungkin cukup segitu atau cukup sampai di sini untuk tatap muka 9 tentang reusable template. Terima kasih.